Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, Ruang dialog untuk bertumbuh. Ya, kali ini Miss kita bakalan bawain episode tentang aku baik-baik aja tapi kenapa ya aku merasa kosong. Wow, ini banyak nih. Karena kalau di Gen Z bahkan curhat-curhatan di sosmed pasti kita tahu ya kayak kok aku merasa kosong ya dalam hidupku. Cie. Padahal dia baik-baik aja. Kayak kelihatannya itu lebay tapi enggak, Joy. Oh iya. Itu sesuatu yang mendistraksi itu artinya merusak ya dari dalam misalnya gitu. Karena akhirnya dia seperti manusia itu seperti berjalan atau hidup jadi nggak ada jiwanya, jadi seperti robot. Melaksanakan tugas sehari bisa nggak? Bisa, tapi kayak nggak ada soul-nya. Gairah ya. Ngerti nggak ada Paham. ada soul-nya, kira-kira seperti gitu. Jadi nanti suatu saat manusia itu akan mentok, si manusia ini, individu ini akan mentok, Joy. Oke, gitu ya, itulah sedikit opening dari kami ya. Mana tahu nih Tribuners lagi ada yang merasa kayak gitu, dia bisa kerja, bisa ketawa-ketawa, dia tuh bisa happy-happy, bisa hang out, tapi ya kembali, aku kosong, gak ada gairah. Nah, kenapa bisa begitu dan sebenarnya apa yang sedang kita tahan? Yuk kita langsung pelan-pelan bahas, dan udah hadir bersama Joy pastinya Miss Ferawati Chandra, BBA SA, Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau adalah edukator, founder of Boston Academy Indonesia, and Certified Hypnotherapist from AWGI. Halo Miss. Hai Joy. Oke. Yuk kita mulai obrolannya tanpa menghakimi, tanpa merasa paling tahu. Ini Teman Ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Jadi kan Joy, banyak nih curhat-curhatan. Miss kan punya ini nih, bimbingan belajar dan preschool. Kalau zaman sekarangnya bilang preschool, tapi zaman dulunya bilang PAUD. Jadi kan Miss punya banyak staff yang Gen Z gitu kan. Berarti relate nih obrolannya. Relate. Jadi kadang Miss curhatin gitu. Jadi kita bahas ini karena ini relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kelihatannya kita baik-baik saja, tapi kok aku merasa enggak baik-baik ya. Tapi karena tuntutan lingkungan atau takut dibilang lebay dan harus merasa kuat selalu, jadi ya sudah dijalani gitu. Tapi penyebabnya itu sebenarnya apa sih Miss? Kayak dia tuh kan melakukan banyak kegiatan ya, seharusnya paling tidak ada spark yang dia rasakan atau impact dari kegiatan yang dia lakukan. Kenapa dia merasa kosong? Apakah itu salah dari dalam atau sebenarnya perilaku yang karena udah sering dia melakukan hal tersebut jadinya monoton dan let it be gitu? Bisa banyak hal, tapi ada dari dalam, internal, juga ada dari luar ya, eksternal, Joy. Jadi kalau misalnya, tadi kan bilang, kita bahas dulu sedikit yang eksternal ya. Tadi kan Joy kan bilang, kalau misalnya dia melakukan sesuatu akhirnya rutin aja jadi monoton, jadi nggak ada sparkingnya gitu ya, nggak ada gregetannya istilahnya gitu kan. Sebenarnya itu kan bisa kalau dia pause sebentar, lalu dia balik dan dia merasa lebih semangat lagi. Oke, dia break. Dia break sebentar, terus dia akan semangat lagi. Seperti kita kadang-kadang cuti, terus break dari rutinitas. Ya jadi, tapi kalau tetap masih merasa seperti itu, berarti ada yang salah nih, Joy. Oke. Nah, bisa juga dari eksternal. Apakah, kita tanya dulu nih, apakah yang sedang kita lakukan adalah untuk memenuhi ekspektasinya orang lain? I see. Saya lakukan ini karena itu. That's why saya selalu bilang, ke banyak klien maupun teman-teman yang curhat gitu ya. Jadi kita nggak bisa kasih orang apa yang kita nggak punya. Kita nggak bisa kasih orang apa yang kita nggak punya. Kalau kita sukanya bilang gini nih, aku bekerja keras seperti ini untuk keluarga misalnya gitu. Tapi kalau intinya dia tidak bahagia dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan di sana, nggak bisa. Dia gimana kasih kebahagiaan untuk keluarganya kalau dia sendiri nggak bahagia. Ngerti ya? Jadi kalau ini sebenarnya memang lebih level up lagi dari bertahan hidup. Jadi kalau misalnya awalnya kita bilang, ya udah nggak apa-apa, pekerjaan ini saya lakukan atau kegiatan ini saya lakukan untuk survive, bertahan hidup. Oke. Tapi namanya bertahan hidup itu tidak 3 tahun, 5 tahun, Joy.
Selamanya nggak mungkin seperti itu kan, gitu kan. Nah, bertahan hidup atau dan menikmati hidup itu beda. Joy lagi semangat, Joy lagi semangat. Ya kan. Kalau bertahan hidup berarti ya udah kita sangat terbebani. Kalau enjoying, misalnya gini Joy, hari ini kita lagi kerja nih kan, kita tapping ini ya. Nah, Joy kepentok, tapi we take it as a part of the ini part dari kegiatannya. Ya sudah, kita ketawain aja gitu, kita enjoyin aja padahal kita lagi kerja, istilah kita lagi melakukan aktivitas karena kita seneng melakukannya. Jadi dari sisi internal manusia itu perlu harus ada namanya ambisiusnya, semangatnya, kepengennya, ngerti kan? Namun walaupun kadang-kadang kelihatannya naif ya, tapi kita tetap pengen punya itu, Joy. Wajib punya itu. Itulah yang membuat manusia merasa utuh sebagai manusia. Ya ini kan kita bilang dia secara luar baik-baik saja. Betul. Untuk melakukan fungsi sehari-harinya ya bisa normal. Ya, tapi merasa tidak utuh. Jadi aku ceritakan sedikit pengalaman dari diriku ya gitu ya. Memang saya pribadi senang menjadi seorang edukator dari usia 15 tahun. Aku senang, Joy. Wah, satu SMA dong kurang. Iya. Saya start itu dari anak-anak SMA, terus kalau jadi guru TK itu kan bisa jadi asisten kan. Seneng gitu. Tapi kalau hanya untuk uang saja, itu aku akan merasa terpaksa karena harus melayani anak-anak itu, misalnya toilet training misalnya gitu. Terus kalau dia lagi curhat, kalau dia nangis, jadi kita merasa kalau kita hanya untuk uang, kita akan merasa oh ini tidak bagian dari job deskku. Tapi kalau kita memang menyenangi ini secara utuh, kita kan ya udah baik-baik saja. Dan kalau dia nangis, kalau dia muntah, saya sekarang di titik kalau anak-anak muntah, nangis, aku merasa lucu loh nangisnya loh. Kok unik banget ya cara nangisnya begini. Apalagi kalau lihat anak-anak itu lagi gulung-gulung di lantai kan. Aku saya pribadi malah merasa oke, ini mau menggulung sampai kapan ya? Jadi gitu ya? Iya. Dan saya justru merasa POV yang lain. Oh, anak ini sedang mempertahankan pendapat dia. Semakin dia keras, berarti anak ini punya prinsip sangat-sangat kuat. Kalau kita kerasin, akhirnya bisa selesai nggak? Belum. Enggak. Tetapi anak yang lagi tantrum, bahasa sekarang ya, lagi tantrum, it's okay, let them, misalnya gitu. Itu kalau kita merasa utuh, kita menyenangi profesi ini. Tapi kalau kita tidak, kita akan merasa oh ini bukan bagian dari scope job saya. Kenapa saya harus put more effort on it? Ngerti kan? Nah, jadi kita harus bedain antara survival, dan enjoying. Survivor mood, enjoying mood. Nah, ketika kita jadi apakah survivor mood itu nggak ada karir pathnya? Oh, belum tentu, Joy. Tapi bisa aja itu adalah karir path yang diminta oleh tetua kita, orang lain, pihak eksternal, dan seolah-olah itu yang sudah ditanamkan. Misalnya contohnya, ini contoh salah satu profesi aja, tapi bukan berarti semua profesi ini sepertinya. Misalnya kalau papa mamanya dokter. Biasanya anaknya disuruh ikut menjadi dokter. Itu banyak loh. Iya, banyak kan gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba anak keduanya atau ketiga gitu kan tidak mau berprofesi jadi dokter, gimana toh? Ya sering dipaksa. Iya, dan dibuatlah sebagaimana cara supaya dia tetap jadi tenaga dokter atau nakes, tenaga kesehatan, pokoknya seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya profesi pengacara. Banyak kan gitu, kalau papa mama pengacara atau atau hukum lah, atau misalnya notaris. Tapi ini bukan hanya profesi itu aja. Disclaimer dulu ya. Nanti kita nanti di-cut pula. Jadi ini salah satu contohnya saja. Jadi akhirnya si anak ini tidak punya, atau si individual ini tidak punya kebebasan untuk memilih dalam hidupnya. Padahal kebebasan manusia, free will namanya ya. Kebebasan manusia itu adalah salah satu mata uang tertinggi. Wow. Betul. Ya kan? Misalnya Joy, kita janjian kostum dong gitu misalnya. Ada dress code ya, tapi bagaimana bentuk model dress code-nya pasti kita Joy free will dong, boleh memilih dong. Dan pada saat kita buat perjanjian dress code misalnya, Joy boleh nggak untuk menolak? Boleh. Atau nego? Boleh. Kalau misalnya Joy terus-terusan memendam, kalau sekali, 2 kali mungkin Joy, oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau
keterusan, you will feel very hurt lah, Joy. Kamu kan merasa kayak, kok aku nggak punya pilihan ya? Iya. Berarti dari sesimpel itu ya penyebab itu ya, Miss. Dan tadi Miss ada mengatakan itu terkadang karena kurangnya ambisius dan semangat. Kalau udah di tahap dia memang hopeless, Miss, gimana menimbulkan ambisiusnya? Nah, itu Joy. Sebenarnya itu namanya stres tingkat tinggi. Oke. Ya, Joy, ingat nggak? Atau teman-teman Tribuners ingat nggak? Di beberapa episode lalu kita pernah ngomongin soal stres. Stres yang level normal aja dan level lebih tinggi. Kalau dia sudah tahap yang level lebih tinggi, dia akan hopeless, putus asa, karena merasa jadi apatis, Joy. Apapun yang dilakukan, ya sudahlah. Oke. Ngerti kan? Jadi itu kan dia merasa udah dirinya nggak berharga, nggak bisa nih, merasa dia yang kecil, terus merasa mungkin ya Joy, dari dulu tidak punya banyak pilihan. Oh, kembali lagi ya dari masa anak-anak. Sesimpel kalau anak pernah makanya saya Joy, karena sesimpel ya Joy, karena kita pernah nggak sih dipaksa mama kita atau Miss keke kali untuk pakai pakaian baju tertentu. Iya. Nah kita, Mami gak mau dong, malu dong, ini dong. Tapi kita dipaksa dan kita harus. Sesimpel itu kan. Nanti agak dewasa, kita dipaksain ngasih les tertentu yang kita merasa, oke, kalau coba dan dipaksa berbeda aja ya. Boleh coba banyak hal. Tapi ketika anak sudah menolak dengan sangat keras, kita kan boleh evaluasi sebenarnya ada apa yang terjadi. Misalnya gitu kan. Tapi kalau kita dipaksa lagi dan dia nurut lagi, nah akhirnya pilih jurusan Joy pada saat SMA, kalau dipaksa lagi di individunya itu, ya akhirnya ya sudahlah. Kalau begitu ngapain saya berpendapat? Toh udah diatur. Toh kalau saya punya pendapat apapun ditentang, Mami kan sudah punya pendapat sendiri, atau Papa kan sudah punya pendapat sendiri. Kayaknya saya nggak usah deh susah-susah critical thinking lagi, nggak usah deh menganalisa pilihan mana gitu. Karena nanti balik-baliknya ke parenting jadinya kan gitu kan. Jadi, nah tapi pertanyaan Joy, jadi kalau saya sudah tahu saya seperti itu, apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya selalu ngomong nih sama klien-klien di ruang terapi. Kita itu manusia berhak minimal profesi apapun, status apapun, walaupun kita udah status mama-mama. Kadang-kadang kalau kita terjebak jadi mama muda kan, kita 24 jam kasihnya ke anak. Ya, akhirnya kita losing ourselves, kita merasa, kok aku jadi gini ya? Gitu kan. Jadi sebagai manusia, minimal kita wajib meluangkan 1 jam, minimal ya. 1 jam. Setiap minggunya, untuk hal yang kita suka. Me time. Terserah. Pokoknya 1 jam itu 1 jam yang pribadi kamu banget. Terserah. Ngerti kan? Ada orang 1 jam dalam 1 minggu itu dia 1 jam untuk Muay Thai. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget gitu kan. Jadi dia akan merasa jadi dirinya sendiri. Kebutuhan kebutuhan emosional terhadap dirinya secara utuh itu dia dapat. Jadi dia tidak ada perkataan atau pemikiran, kok semua harus ngalah ya? Kok semua harus orang yang lain? Aku sendiri kapan? Itu jatuhnya jadi jenuh nggak sih, Miss? Capek secara emosional. Makanya dia merasa kosong jadinya. Akhirnya saya lakukan ini, kok semuanya butuh untuk orang lain, istilahnya gitu. Kapan untuk diriku? Jadi that's why, buat teman-teman yang sudah kejebak nih dalam posisi seperti ini, kita nggak boleh ngejudge kan? Kita nggak boleh bilang, oh ya ini salah. Kita nggak benar-benar tahu posisi atau kondisi kehidupan orang itu. Benar kan Joy kan? Jadi alih-alih seperti itu, ayo kita cari apa sih yang kita suka dan kita lakukan minimal ya, minimal 1 jam dalam setiap minggu. Itu sangat singkat sih sebenarnya. Iya, sangat singkat. Tapi ada loh, percaya nggak Joy, bahwa ada loh orang yang nggak bisa ambil 1 jam untuk dirinya sendiri. Hanya 1 jam pun nggak bisa? Yes. Wow. Yes, yang banyak terjebak tuh biasanya sih pasangan muda atau mama-mama muda yang anak babynya lagi ini. Oh, I see. Yang lagi masa-masa pertumbuhan. Jadi nggak bisa ditinggal, saya gitu. Dan kadang-kadang kita terjebak dengan kecemasan yang terlalu berlebih jadinya, gitu kan. Bisa kadang-kadang gini, oke, saya ganti deh. Contohnya jangan si mama-mama. Pernah nggak kita sudah sampai rumah, terus kita waktu mandi terbayang-bayang, handphone kita itu di mana? Ada yang WhatsApp nih. Oh,
takut meeting nih. Apakah aku terlewatkan sesuatu istilah gitu. Ngerti kan? Itu tanda tanya ya kita terlalu anxiety kan jadinya kan. Terbayang-bayang malah. Walaupun di tempat kamar mandi itu cuma berapa menit sih, Joy? Paling 15 lah. Paling 15 menit. Ngerti kan? Akhirnya orang itu juga nggak bisa melepaskan kan? Ngerti kan? Dan pasti banyak juga mama-mama yang pernah nggak kita melewati masa-masa kita lagi mandi terus kita terngiang-ngiang anak kita nangis. Mungkin. Ya mama-mama ya bisa dijawab. Sama kalau kita kalau kita udah sampai pulang rumah terus kita terngiang-ngiang bos kita marah ya. Padahal orangnya udah nggak di sana gitu kan. Ngeri ya. Jadi at least kita perlu luangkan, wajib meluangkan meluangkan waktu minimal 1 jam. Oke. Setiap minggunya untuk diri kita. Jadi minimal 1 minggu sekali gitu. Itu langkah yang paling basic sih kalau itu yang udah harus basic banget. Joy, kita mungkin punya pilihan. Jadi kita merasa masa sih dia nggak bisa, tapi banyak orang yang nggak punya pilihan. So first thing first, ingat selalu nih di sini ya, kamera sini ya. First thing first, kita nggak bisa kasih orang apa yang kita nggak punya. Kita mau kasih kebahagiaan untuk orang lain, kita wajib bahagia dulu. Kita wajib bahagia. Nah, Joy setuju itu. Kenapa? Karena ya, Miss, kayak back sedikit ya ke Gen Z ini, walaupun sering dibilang generasi klemer-klemer sama orang-orang. Hai, Joy juga Gen Z. Sering nggak dibilang mental yang nggak kuat, tapi sebenarnya mereka itu kayaknya semuanya ada masanya nggak sih? Iya kan? Iya. Semuanya betul. ada masanya. Bayangkanlah seorang Gen Z ya, kalau kita bilang umurnya masih pada muda, kadang itu masalahnya juga berat. Dia itu sandwich generation. Udah Gen Z sandwich generation lagi ya. Sebenarnya kan pada bilang nih, kenapa Gen Z sekarang lembek lah, bla 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 gitu. Baperan lah gitu. Setiap generasi itu punya masa struggle-nya masing-masing. Oke. Dulu ya waktu zaman-zaman Miss ini, yang zaman-zaman tahun 80-an milenial nih. Kita itu cuma dibandingkan dengan anak tangga doang. Paling banter sepupu. Ngerti kan? Oke, terus kita membandingkan diri kita sama teman-teman sekelas kita atau satu lokal kita deh, gitu kan. Jadi overthinking kita, overfeeling kita tuh nggak terlalu berlebih, oke? Tapi sekarang, kita tuh dibandingkan dengan satu sosmed, kamu bayangkan. Sosmed, betul. Dan ketika kita lagi overfeeling atau overwhelmed dengan kerjaan, terus kita kadang kita jadi terjebak takut untuk tidak melakukan sesuatu atau merasa kalau nggak melakukan sesuatu harinya salah. Ngerti kan? Nge-push terus. Nah, pertanyaannya, mesin badan kita bisa nggak seperti gitu? That's why kita overwhelmed. That's why kita keep doing. Kita lakukan sesuatu tapi untuk orang lain lihat. Betul. Karena takut ekspektasi orang ya, Miss, jatuhnya. Dan karena kita hanya ada satu takut dilihat nggak berguna, takut dilihat nggak ngapa-ngapain, seolah-olah nggak ngapa-ngapain itu jadinya salah gitu. Padahal boleh nggak ngapa-ngapain? Boleh. Untuk waktu tertentu boleh. Oke. Jadi kan misalnya gini, Joy, kita kan merasa selalu kalau misalnya dari satu tujuan, kalau kita kita punya goal setting bla 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 dari A ke B, kita harus begini terus. Pertanyaannya nih, guys, pertanyaannya, bisa nggak? Capek nggak? Capek. Padahal kita bisa begini loh, dari A naik dulu, terus sebentar dulu, stop dulu, naik dulu, kita stop dulu, berhenti sebentar, menikmati momen yang kita sudah punya, sebentar, dan kita menyiapkan energi untuk naik lagi. Ya, I see. Untungnya ujungnya tetap di B kan, tapi menikmatinya jangan kelamaan. juga itu. Ngerti kan? Ambil nafas sebentar, ambil momen sebentar untuk mereward diri sendiri dan mengambil tambahan ekstra energi supaya kita bisa melompat lebih tinggi lagi, atau kita bisa jalan lebih tinggi, atau kita bisa bicycle lebih tinggi lagi. Akhirnya kita bisa melihat, oh ya, kita punya kesempatan yang ini, kita punya strategi yang ini. Kira-kira seperti gitu, Joy. Nah, jadi buat Tribuners ya, yang di rumah sana yang mungkin lagi merasa kosong padahal dia bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, coba untuk rehat sejenak ya, Miss. Tarik diri kita. Ya nggak apa-apa, seperti yang kata Miss Vera, break,
nikmati, tapi jangan kelamaan ya. Nikmati momennya. Di situ kita sambil mengumpulkan strategi untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Kalau bahasa zaman kerennya sekarang kita kontemplasi nih, kita mikir, kita bertanya pada bahasa kerennya sekarang ya. Tapi setelah kita evaluasi, pakai kita lakukan sudah benar, terus kita berhak menikmati ini berapa lama, istilahnya gitu kan. Terus nextnya saya mau pakai kendaraan apa untuk naik lagi, kan berbeda doang, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya kita akan datang dengan lebih semangat. Oke, satu juga, saya lupa, sorry ya. Tubuh yang sehat akan sangat mendukung kualitas mental kita. Yes, setuju. Jadi kalau tadi kami kasih life hacks pertama adalah ambil satu hal yang kamu suka dan lakukan minimal 1 jam dalam setiap minggunya, misalnya gitu. Dan itu bisa aja minum kopi, tenang, nggak berisik dan sendiri. Ngerti kan? Ngerti kan? Gitu. Dan hal yang lain adalah coba bergerak deh. Jangan mager, tapi tubuhku merasa berat. Awalnya akan ada pertentangan itu. Paham. Tapi begitu dirutinkan 3 hari, 4 hari, itu bakal berbeda. Karena tubuh yang kita bisa meng-hijack otak kita untuk semangat kalau tubuh kita terus bergerak. Bergeraknya nggak harus yang pecicilan banget, betul, ya Joy. Betul. Bergerak gitu, itu saja. Dari sesimpel kita jalan-jalan di taman. Hayo, dari sini sudah berapa lama nih teman-teman yang nggak pernah atau bahkan nggak pernah menyentuh taman kota? Gitu kira-kira. Iya. Bergeraklah, jalan-jalan santai, bergerak, melihat dunia luar, atau lagi, kita lihat aja gitu. Itu makes our mood different, dan kita bisa sambil pikirkan, kita pengennya apa sih hari ini gitu, atau kita lagi pengen apa sih ya, kira-kira gitu. Gitu Joy. Karena mental yang sehat lahir dari fisik yang sehat pula ya. Kan sangat mendukung. Mendukung. Oke Miss, terima kasih ya udah datang ke podcast kita teman ngobrol ya. Udah kita bahas mengenai aku baik-baik saja tapi mengapa kosong. Semoga ya obrolan kita ini ya bisa memberikan dampak positif juga kepada Tribuners yang lagi merasa kosong, overwhelmed dengan pekerjaan barangkali, dengan keluarga atau dengan apapun itu. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke Miss, terima kasih udah datang ke Tribun Medan ya Miss. Thank you Joy. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton Teman Ngobrol sampai selesai. Kalau begitu jangan lupa saksikan Teman Ngobrol di episode selanjutnya. Bye Tribuners, sampai ketemu lagi. Dadah, see you.